Sahabat Jejak Sang Guru, kita ketemu lagi. Jejak Sang Guru selama ini selalu kita membahas masalah jati diri seseorang berdasarkan dari kelahiran. Kita akan mencoba, dan saya juga akan selama ini selalu memperhatikan perkembangan kenegaraan kita. Di samping itu saya juga memperhatikan bagaimana perkembangan politik di negara kita. Cuman Jejak Sang Guru sama sekali tidak akan melibatkan diri di dalam hal politik. Kita murni berbagi pengalaman kepada sahabat kita, yaitu khususnya adalah bagaimana kita mengetahui jati diri seseorang. Tapi di lain sisi itu, saya juga sangat tertarik dan saya sangat pemerhatilah masalah perkembangan situasi di negara kita. Nah, yang paling unik adalah saya sangat tertarik. Kenapa sih kita mempunyai seorang pemimpin RI 1 lah katakan, yaitu terus terang aja namanya Presiden Bapak Jokowi. Selalu saya perhatikan di akhir-akhir ini, semakin kita mendekati masa lengser jabatan dari kepresidenan, saya selalu merhatikan kenapa Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, itu setiap mengadakan upacara kenegaraan. Misalnya satu contoh, reshuffle kabinet, terus acara-acara negara yang tertentu, termasuk akhir-akhir ini adalah pemilu masa berakhirnya Bapak Jokowi, selalu memakai hari sama, yaitu adalah hari Rabu. Ini sangat menarik sekali. Jadi selalu saya perhatikan. Kenapa? Ternyata Bapak Presiden kita ini, dan tidak hanya Bapak Presiden Jokowi ya, banyak yang memakai rupanya dengan hari-hari yang dianggapnya adalah hari yang baik untuk mengadakan suatu acara-acara kenegaraan atau acara tertentu yang dianggap itu penting. Nah, rupanya ini ada berkaitan dengan hari baik dan kurang baik masing-masing orang, dan berdasarkan dari hari kelahiran. Maka saya selalu saya perhatikan ya, selalu pakai hari Rabu Bapak Jokowi. Nah, setelah kita teliti ataupun kita perhatikan, dan kita juga kebetulan ya sedikit banyak mendalami peninggalan para pendahulu kita yang telah dipelajari pendahulu kita dulu, itu selalu pakai hari-hari baik yang diselenggarakan sesuai dengan hari baik kita, yaitu adalah pemimpin kita katakan. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud hari baik dan hari apes dalam masing-masing weton? Jadi hari-hari baik dan apes dari weton itu masing-masing kita punya. Ternyata Bapak RI 1, yaitu Bapak Presiden Jokowi, dia mempunyai hari baik itu di hari Rabu rupanya. Nah, kita perhatikan kenapa setiap ada acara kenegaraan, termasuk reshuffle dan sebagainya, itu selalu pakai hari itu untuk memutuskan bahan pertimbangan dan memutuskan, selalu pakai hari Rabu. Menurut keyakinan beliau, dia sangat yakin bahwa dengan hari itu ada yang baik-baik selalu dipakai. Termasuk
besok pemilu tinggal berapa hari lagi, itu pakai hari Rabu juga. Nah, menarik sekali ini ya, kita perhatikan. Jadi selalu hari-hari setiap orang itu punya suatu hari baik dan tidak. Ternyata pendahulu kita yang mempelajari itu telah dipakai sampai sekarang. Menurut keyakinan adalah itu termasuk hari yang baik. Jadi setiap orang itu punya berdasarkan dari lahir hari baik dan hari kurang baik. Nah, yang hari kurang baik itu biasanya dihindari. Itu sugesti ya. Menurut saya juga sugesti jangan sampai dipakai. Karena apa? Tidak mau mengambil risiko. Selalu pakai intinya adalah hari yang baik, bukan hari apesnya. Nah, termasuk misalnya, kenapa hari Rabu itu hari baiknya? Itu kelemahannya di hari Sabtu. Kelemahannya. Kurang baiknya di hari Sabtu. Setahu saya, kelahiran atau hari lahir neptunya si Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi itu adalah di Rabu Pon. Nah, sekarang kalau Rabu Pon itu, kalau kita lihat dari wataknya, itu adalah cocoknya di dalam apa namanya istilah pangwo jiwo atau jiwanya ya. Jiwanya itu adalah dia sebagai cocoknya adalah di ulah kapradatan. Jadi cocoknya kelahiran di Rabu Pon itu adalah cocok di bidang pekerjaan di bidang kapradatan atau pengadilan. Jadi mengambil suatu keputusan, eksekutor. Jadi Rabu Pon cocok di situ. Nah, Rabu Pon ini ternyata capres kita juga ada yang kelahiran sama dengan Bapak Jokowi. Itu siapa? Bapak Prabowo Subianto. Itu kelahiran sama Rabu Pon juga. Jadi mempunyai kelahiran sama ya. Pak Prabowo dengan si Bapak Jokowi. Nah, di samping itu, kenapa ada hari baik dan hari apes dalam weton kelahiran? Hari baik dan apesnya weton itu adalah hasil dari penelitian para leluhur kita. Ibaratnya anggaplah kayak riset. Dengan hari yang ini kok wataknya begini, apesnya di sini hari ini, itu dipelajari rupanya dari pendahulu kita. Dia dipelajari dari hari riset, ternyata dari sekian orang yang dengan kelahiran pasaran sama, kok sama wataknya, baru ditulis. Jadi mulai watak, kekurangan, hari baik, hari lahir, hari baik dan hari apesnya, itu setelah itu baru ditulis. Muncullah suatu primbon. Jadi primbon itu bukannya kita mengarang, meramal, bukan. Itu hasil-hasil dari pendahulu kita itu yang mempelajari dulu. Sampai sekarang alhamdulillah banyak juga yang masih memakai. Termasuk mungkin Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi. Kenapa saya bilang gitu? Buktinya apa? Setiap acara penting atau acara kenegaraan itu selalu hari Rabu. Karena itu hari baiknya. Itu terbukti bahwa itu masih ternyata masih diikut diyakini dengan hal-hal seperti itu yang dulu telah dipelajari oleh bini sepuh atau pendahulu kita. Nah, sekarang bagaimana menyiasati hari apes dan hari baik? Nah, untuk menyiasati hari apes itu di situ disebutkan setiap kelahiran seseorang itu pasti ada penangkal atau penolak. Yang dimaksud apa? Bukan menghilangkan apes tapi memperkecil. Karena itu anggaplah apes itu kodrat. Kodrat itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diperkecil. Nah, dengan cara-cara ngikutin tadi yang sudah tercantum di dalam buku itu, bagaimana kita memperkecil kodrat.
lebih mantap lagi menguranginya, mengurangi, memperkecil kodrat atau apes itu dengan menjalankan suatu puasa lah katakan, yaitu yang pernah saya angkat atau tak sebut bahwa adalah puasa dami, itu memperkecil apes, itu bagi yang mau menjalankan. Itu cara menyiasati, jangan sampai keapesan itu berlanjut, paling nggak diperkecil. Karena setiap orang punya apes ya, setiap orang punya. Itu memperkecil, menyiasati seperti itu. Nah sekarang untuk menyiasati hari baik, paling tidak supaya itu semakin meningkat, supaya tajam dari hari baik kita selalu kita pakai dengan selalu berhasil, selalu membuahkan hasil yang baik, yaitu dengan prihatin katakan. Jadi misalnya setiap kelahiran kita puasa bagi yang mau, atau istilah puasa Senin Kemis, atau puasa kelahiran, itu cara menyiasati supaya hari baik kita semakin meningkat. Nah sekarang, apakah ada unsur alam yang mempengaruhi hari baik dan hari apes kita? Menurut saya, untuk mempengaruhi, saya kira menurut paham saya itu kurang tipis lah. Tapi yang jelas dengan kita melakukan sesuatu itu adalah Allah, keajaiban dari Allah yang akan turun ke kita. Jadi kalau pengaruh alam saya kira enggak, menurut paham saya. Tapi adalah itu semua itu adalah Allah akan memberikan apa yang dimohon sama umatnya dengan tujuan yang baik. Apakah Presiden Jokowi memanfaatkan hari baiknya? Menurut paham saya, ini cuma paham ya, kita sebagai peneliti, bukan masalah kita ikut campur masalah politik, apalagi sama sekali tidak ada. Tapi menurut saya, apakah Presiden Jokowi itu memanfaatkan hari baiknya? Betul. Karena apa? Dengan meyakini seperti itu, dari setiap melaksanakan atau mengadakan kegiatan kenegaraan selalu sukses. Jadi menurut saya itu benar. Jadi Bapak Presiden Jokowi memanfaatkan hari baiknya. Ya maaf, mungkin ya kalau nggak salah zaman Presiden Soeharto pun selalu pakai hari Minggu kalau nggak salah. Karena hari baiknya hari Minggu. Ternyata beliau itu juga menekunin, bukan menekunin, ya saya menekunin, dia mempercayai para pendahulu kita. Ilmu-ilmu atau wawasan yang pendahulu kita dipakai ternyata betul. Buktinya apa? Bisa sekian kali jabat. Kan gitu kan? Itu paham saya adalah Bapak Presiden Jokowi memanfaatkan hari baiknya itu benar. Kalau menurut paham saya. Buktinya apa? Selalu berhasil hari Rabu. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang apakah kita semua dapat memanfaatkan secara maksimal hari baik? Bagaimana caranya? Bisa. Untuk memanfaatkan hari baik kita berdasarkan dari kelahiran. Satu modal kita. Kenapa bisa kita manfaatkan atau maksimalkan? Satu yang percaya. Dasarnya yakin dan percaya. Tanpa dasar yakin dan percaya dia akan bisa. Itu paham saya. Jadi kita meyakini dulu, mencari. Nah, untuk meyakinkan atau mempercayai itu paling tidak kita survei dengan orang-orang yang selalu melakukan itu. Nah, setelah itu benar, baru kita mulai menimbulkan suatu keyakinan dan percaya. Saya yakin itu akan bisa memaksakan hari baik kita, ya. Itu caranya seperti itu. Nah, gimana caranya? Tingkatkan lagi. Setiap kelahiran kita, ya kita prihatin lah. Prihatin dalam arti apakah kita tirakat atau menjalani sesuatu atau puasa dan sebagainya, itu tergantung. Yang sifatnya adalah kemanusiaan. Kita tingkatkan. Bagaimana kita sedekahnya, bagaimana kita
uluran tangan kepada orang-orang yang saudara-saudara kita yang butuh. Kalau kita punya, ulurkan. Itu suatu dengan tulus ya, tanpa minta imbalan. Itu adalah salah satunya. Setiap kelahiran kita bisa melakukan itu. Saya yakin itu bisa memanfaatkan secara maksimal hari baik kita. Setiap ada punya acara, kita punya, saya yakin akan berhasil itu. Karena kita didasari dengan itu. Nah, terus apa syarat-syaratnya agar hari baik kita bisa dimanfaatkan secara maksimal? Satu adalah, menurut Pak Hamzah ini ya, tingkatkan sedekah kita. Yang pertama adalah bagaimana kita pendekatan atau ibadah kita, pendekatan kita dengan Allah sesuai dengan agama masing-masing, dan dibarengin dengan sedekah kita kepada sesama umat yang benar-benar butuh. Apalagi kita sangat memperhatikan bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Salah satunya adalah bagaimana kita secara rutin sesuai dengan kemampuan kita berbagi pada anak yatim piatu. Yang paling tepat lagi berbagi pada anak yatim piatu yang belum akil balik. Yang kedua, yang pertama tetap bagaimana kita menjalankan perintah Allah sesuai agama kita yang kita tingkatkan dengan tulus. Itu syarat-syaratnya agar hari baik kita bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi setiap kita ada acara-acara apapun, saya yakin Allah akan mendukung kita, akan memberikan petunjuk kita, akan memberikan apa yang kita mauin atau tujuan kita supaya lancar. Itulah dari syarat. Jadi di sini sekali lagi jejak sang guru berbagi tadi itu. Sahabat kita, marilah bagi yang mau kita belajar untuk mendalami atau mendalami bagaimana kita menemukan jati diri kita. Belajar bagaimana kita mengetahui hari baik dan tidak baik kita. Memaksimalkan potensi yang ada. Ayolah kita belajar, kita siap membimbing. Jadi semua itu adalah kita hanya sebagai pengamat, peneliti. Kenapa kok selalu disebut-sebut hari baik dan tidak, dan meton dan tidak? Ternyata itulah. Itu selalu kita perhatikan dari mulai Presiden almarhum Pak Soeharto dan termasuk Presiden Jokowi yang sekarang masih menjabat. Itulah kenapa ada hari baik dan hari kurang baik yang selalu digunakan. Terima kasih.